Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Mungkin selama ini Anda melihat membaca Al-Quran, beragama sebatas seperti mendengarkan satu dongeng di negeri entah berantah, konon kabarnya antara percaya atau tidak. Tapi kita perangsana percaya, pada mampu belum tentu ini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Setiap hari ada dalam mihrab Zakaria masuk, di dalamnya banyak rezeki. Anna laki hadza, min aina laki hadza. Anna bermakna min aina. Tetapi anna ini sebetulnya bukan min aina. Karena anna ini maknanya min aina, tapi plus mengandung makna ta'ajub. Maryam, dari mana? Qalat huwa min indillah. Itu kan cerita dalam Al-Quran seorang perempuan di dalam mihrab, nggak pernah keluar kemana-mana, di dalamnya banyak rezeki. Ada berapa orang yang rezekinya diantar oleh Allah itu? Ya tidak satu. Kalau Allah menceritakan satu, ya cukup satu. Tapi bukan hanya satu. Ngerti begini? Orang yang tidak mati-mati ada nggak? Siapa? Nabi Khidir terus, Nabi Ilyas terus, Nabi Isa terus. Nabi ada berapa dalam Al-Quran? Wa minhum man qasasna ilaika wa minhum man lam naqsus laika. Sebagian kami ceritakan, sebagian tidak kami ceritakan. Jadi ada nggak di tanah Jawa yang kayak Siti Maryam? Ya ada. Terus yang beli macam-macam yang beli? Ya ada, cuma tidak diceritakan. Jadi artinya bahwa pada akhirnya keyakinan kita kepada Allah ini betul-betul sampai dengan pembuktian yang benar-benar tidak menggoyangkan. Ya gitu seperti itu. Tetapi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan seperti itu masih berbuat maksiat nggak? Bisa. Masih bermaksiat nggak? Ya masih. Lo kesandung beli? Ya kesandung. Anak lelenya beli? Tetap dia manusia, tidak akan lebih. Tetap manusia. Dan tetap punya kekurangan yang sama. Nggak ada yang super. Nggak ada. Ya kenapa? Karena Allah sengaja dibuat seperti itu. Digawe kena kelalen. Lamun sida singawi cilik bener beli pernah ngelakoni dosa. Ya suatu ketika juga pasti dijomplokan ya melakukan kode maksiat. Ya supaya kamu sadar sebagai manusia, dikasih sakit, ya kan, usaha dikasih bangkrut sekali-kali kan begitu. Nantur pari ya dipai gabuk pisan-pisan mah yang bersadar. Jadi jangan kita merasa bangga karena kita tidak melakukan dosa. Iya, sebab dosa juga jadi pelajaran juga. Percaya nggak? Kamu belajar berhasil itu adalah karena kamu dikasih pelajaran gagal. Iya, kamu dikasih pelajaran untuk bertobat kepada Allah, itu sengaja dijongklokakan ngelakoni maksiat sambil bisa tobat ciranya. Artinya begini, terlepas dari itu semuanya, kita ini harus selalu dalam kesadaran bahwa kita adalah manusia. Kita bukan malaikat. Kita bukan dewa-dewa. Kita bukan orang suci. Tidak ada manusia suci. Itu yang penting. Makanya nanti tingkatan yang lebih tinggi lagi untuk orang awam setelah dia berbuat dosa, cepat menyadari, merasa menyesal, meminta ampun dan berjanji tidak ingin mengulanginya, ya, dengan taubatan nasuh. Tetapi untuk tingkatan orang yang lebih tinggi lagi, dosa yang dia lakukan, yaitu bukan sekedar hanya menimbulkan penyesalan melakukan dosa. Lebih dari itu, bahwa aku telah terlena sebagai manusia. Jadi sengaja dikasih dosa itu supaya dia jangan terlena. Ya abdu ihdim ma banaitahu biyadika, wahai hambaku,
hancurkanlah apapun yang telah engkau bangun dengan kedua tanganmu. Rembahkan dewek, hancurkan semuanya. Apapun yang kau bangun oleh yang dibangun oleh kedua tanganmu. Qabla an ahdimahu biyadayya, sebelum aku hancurkan dengan tanganku. Hancurkanlah sendiri apa yang telah kau bangun dengan tanganmu sebelum aku hancurkan dengan tanganku. Kata Allah begitu. Apa maksudnya? Bangunan yang perlu dihancurkan adalah prestasi-prestasi, keberhasilan-keberhasilan, kejayaan-kejayaan, popularitas, elektabilitas. Paham bikin ke? Semuanya itu yang membuat engkau bangga sebagai hamba yang sukses. Hancurkan semuanya sebelum aku hancur. Ya, artinya kita enggak usah berbangga diri, enggak usah besar kepala, aja sobut nalikane berhasil. Bakal beli tekrepuk. Nah, itulah persoalannya seringkali ya, walau bagaimanapun bukan seringkali atau bisa ya hampir kebanyakan ya. Kebanyakan manusia kan tepuk dada. Akulah terhebat. Kenapa? Ada keinginan tutan minta pengakuan. Artinya bahwa keberhasilan-keberhasilan yang sudah dia gapai itu disadarinya akibat atau berkat dari jerih payahnya, dari kerja kerasnya, dari banting tulangnya, dan tidak pernah mendapat uluran bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun keberhasilan yang kau capai, yang kau yakini berkat keberhasilanmu, segera hancurkan sebelum aku hancur. Di sini artinya ini sebagai kata puitis yang dengan bahasa sosial biasa mah segera sadar dirilah, itu aja. Tidak mesti harus di rumahnya dibakar, mobilnya ditabrakin ke kereta api ya kan gitu. Artinya kembali kepada kebenaran yang awal, bahwa ini adalah sebagai anugerah Allah dan kita kembali pada titik nol lagi, tidak punya apa-apa. Menurut Anda gimana ya? Orang kalau berhasil bangga nggak? Kalau dapat dikasih bangga nggak? Enggak, sekedar senang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina